Yuk guys, balik lagi dengan pembahasan alur cerita Vinland Saga. Video ini adalah pembahasan part ketiga. Dan bisa kalian lihat, ini adalah daftar isi apa saja yang akan aku bahas di video kali ini. Buat kalian yang mau skip ke topik tertentu, udah aku sediain potongan durasinya di deskripsi. Oke, langsung aja kita mulai. Tapi sebelum itu, kita opening dulu. Jadi pada video sebelumnya, kita sudah diperlihatkan bagaimana masa lalu Arneis dan juga Gerdar yang sudah mati. Kini cerita berpindah ke Canute. Dia dan pasukannya sekarang sudah mulai berlayar dan cuaca sepertinya cukup berpihak kepada mereka. Diperkirakan dalam waktu 2-3 hari, mereka akan sudah sampai di ladang Ketil. Kini cerita berpindah ke Ketil. Dia dan rombongannya sudah sampai di ladang mereka, tepatnya pada bulan Oktober tahun 1018. Di sana terlihat Ketil masih saja mengurung diri di dalam tong. Di sana rombongan Ketil disambut oleh para penjaga, dan kemudian Thorgil menceritakan apa saja yang terjadi dan memerintahkan semua orang untuk bersiap berperang melawan Canute. Di sini Thorgil sendiri yang akan memimpin peperangan. Ketil sekarang menjadi gila. Setelah sampai di ladang, dia langsung mencari Arneis. Di sisi lain, Leif berharap Thorfinn yang ada di sini adalah Thorfinn yang asli yang dicari-cari selama ini. Kini cerita berpindah ke Thorfinn dan Einar. Mereka diikat di sebuah pohon, tepatnya mereka berada di gubuknya para penjaga. Di sana terlihat Fox dan para penjaga lain yang mencoba untuk memperbaiki benteng pertahanan mereka setelah mendengar akan terjadi perang di sini. Thorfinn mulai membahas janjinya sebelumnya untuk tidak menggunakan kekerasan lagi. Sekarang Thorfinn sadar bahwa tidak ada orang baik yang tidak menyakiti orang lain sama sekali. Di sisi lain, Ketil sudah sampai di rumahnya dan dia mencari-cari di mana Arneis berada. Namun dia tidak bisa menemukannya. Di sana dia bertemu dengan istrinya. Istrinya berkata, Arneis sekarang ditahan di kandang kuda karena mencoba untuk kabur. Setelah mendengar hal ini, kemarahan Ketil semakin menjadi-jadi. Kini kita beralih ke Leif. Dia menemui Snake untuk meminta izin menemui Thorfinn. Namun Snake tidak mengizinkan Leif untuk bertemu Thorfinn karena Thorfinn sekarang sedang ditahan. Jadi tanpa izin dari Ketil, Snake tidak bisa membiarkan Leif untuk bertemu Thorfinn. Di sini, Patil mencoba membantu Leif. Patil meminta Leif untuk membebaskan dua orang budak yang lain, yaitu Einar dan Arneis. Kini kita berpindah ke Arneis. Di sana dia ditahan dan dijaga oleh seorang penjaga. Penjaga ini merasa bosan karena harus menunggu Arneis. Kemudian, dia mencoba mencabuli Arneis. Tapi belum sempat dia beraksi, tiba-tiba Ketil muncul di sana dan langsung memerintahkan penjaga ini untuk keluar. Setelah itu, Ketil bertemu dengan Arneis. Ketil bertanya-tanya kenapa Arneis mencoba untuk kabur. Belum sempat menjawab, Ketil langsung memukul Arneis dengan kayunya. Arneis menjelaskan kalau dia sekarang sedang hamil anak Ketil. Tapi hal ini tidak didengarkan oleh Ketil dan dia masih memukuli Arneis. Tiba-tiba dari belakang muncul Snake dan juga Leif. Snake langsung menghentikan pukulan Ketil. Setelah kedatangan Snake, Ketil langsung pergi dari tempat itu. Leif bertanya, apakah Ketil mau menjual dua orang budaknya? Di sini Ketil menjawab kalau dia tidak akan pernah menjual Arneis. Dan jika Leif menginginkan budak yang lain, dia bisa membawa Thorfinn dan Einar secara gratis. Kemudian, Ketil kembali ke rumahnya dan mengambil sebuah senjata. Dia bertekad akan membunuh siapa saja yang mencoba mencuri ladangnya, walaupun itu seorang raja. Setelah Ketil pergi, Patil membawa Arneis ke rumahnya dan mengobatinya di sana. Kemudian Thorfinn dan Einar datang dan melihat keadaan Arneis. Di sana juga ada Leif. Einar marah karena Ketil telah melakukan hal ini kepada Arneis. Di sisi lain, Ketil sekarang memimpin semua pelayannya untuk melawan Canute.
Pasukan Ketil berjumlah sekitar 350 orang. Karena keadaannya seperti ini, Leif ingin mengajak Thorfinn pergi sekarang juga. Tapi Thorfinn menolak karena ingin melindungi Arneis di sini. Leif menyadari kalau Thorfinn sudah jauh lebih dewasa sekarang. Karena permintaan Thorfinn, Leif bersedia menunggu 1 hari. Keesokan harinya, kapal Kanut sudah terlihat di kejauhan. Mereka ternyata sampai lebih cepat dari perkiraan. Setelah sampai di pantai, pasukan Kanut langsung menyerang pasukan Ketil dengan panah. Setelah menguasai pantai, Kanut membangun pertahanan di sana. Kanut menyadari kalau ladang ini memiliki tanah yang sangat bagus. Kemudian, Kanut mengirimkan pesan untuk Ketil. Kanut meminta Ketil untuk menyerah dan pergi dari negara ini. Tapi Ketil tidak mau menerima tawaran ini. Di sisi lain, Kanut sudah selesai membuat tenda pertahanan di pantai. Snack dan Fox memantau dari kejauhan. Mereka menyadari kalau pasukan Kanut terdiri dari orang-orang terkuat di Denmark. Fox merasa takut setelah mengetahui hal ini. Tapi berbeda dengan Snack, dia adalah seorang komandan penjaga di ladang ini. Jadi dia tidak bisa pergi begitu saja meninggalkan Ketil. Kemudian Snack menceritakan masa lalu dia saat pertama kali bertemu Iron Fist. Saat itu Snack masih berusia 15 tahun. Dan Snack menganggap Iron Fist sebagai kakaknya. Namun suatu hari, Snack mengacaukan hal penting, sehingga dia harus pergi melarikan diri. Dan akhirnya dia sampai di ladang ini. Snack mengira Ketil adalah Iron Fist, tapi ternyata mereka adalah orang yang berbeda. Hanya kebetulan saja mereka memiliki nama dan wajah yang mirip. Di sini terungkap kalau sebenarnya Ketil bukanlah Iron Fist yang asli. Dia berbohong kepada semua orang dan mengaku sebagai Iron Fist. Iron Fist yang asli mungkin sekarang sudah mati. Dan Snack merasa memiliki hutang kepada Ketil karena telah menerimanya di sini. Jadi, dia tidak mau kabur dan lebih memilih untuk melawan Kanut. Sekarang, kedua belah pihak sudah mengambil posisi masing-masing dan bersiap untuk berperang. Sedangkan Thorgil dan Orman, mereka berada di tempat yang berbeda. Pasukan Ketil mulai menyerang Kanut dengan panah, tapi serangan ini berhasil ditahan oleh pasukan Kanut. Di kejauhan, Thorfinn menyadari perangnya sudah dimulai. Kemudian, Thorfinn, Einar, Leif, dan Thorfinn palsu, mereka membawa Arneis pergi dengan kereta kuda. Di sini Arneis masih dalam keadaan pingsan. Di mimpinya, Arneis merasa sedang berada di sebuah kereta kuda bersama dengan Gardar dan kedua anaknya. Tiba-tiba Gardar menghentikan kuda mereka. Gardar berkata kepada Arneis untuk mengucapkan terima kasih kepada Thorfinn dan Einar, dan Gardar akan menunggu di sini. Death Flag mulai berkibar di sini. Setelah menemui Gardar, Arneis langsung bangun dari pingsannya. Sekarang kita kembali ke medan pertempuran. Di sini kualitas kedua pasukan terlihat sangat berbeda. Pasukan Kanut berhasil memukul mundur pasukan Ketil. Di sisi lain, Thorgil terlihat sedang menyelinap di belakang Kanut. Dia menyeberangi laut dan akhirnya berhasil sampai di kapalnya Kanut. Di sisi lain, Fox terlihat ketakutan melawan pasukan Kanut. Semua pasukan Ketil sudah sadar kalau mereka tidak bisa mengalahkan Kanut. Snack kemudian memerintahkan para pejuang yang masih hidup untuk mundur dan menyerah. Kemudian, salah satu pasukan Kanut sepertinya sudah berhasil membunuh Ketil. Kembali ke Thorgil, sekarang dia sudah siap menyerang Kanut. Thorgil langsung menyerang Kanut, tapi Kanut berhasil menahan serangan ini. Tapi efek dari serangan ini membuat tangan Kanut sampai mati rasa. Thorgil terus menyerang Kanut, tapi tiba-tiba muncul Wolf di sana. Wolf langsung mencekik Thorgil, tapi Thorgil berhasil membalas dan menghancurkan mata kanannya Wolf. Pasukan Kanut yang menyadari rajanya diserang, mereka langsung mundur dan mengamankan Kanut. Sementara itu, Snack melihat kondisi Ketil. Ternyata Ketil masih hidup. Kemudian, Snack membawa Ketil kembali.
Di sisi lain, Einar terus memanggil-manggil nama Arneis. Einar meminta Arneis untuk tidak mati, tapi hal ini percuma. Arneis sudah merasakan hidupnya akan berakhir. Arneis kemudian berterima kasih kepada Einar dan Thorfinn untuk semua yang telah mereka berikan. Arneis juga berkata kalau dia merasa lebih baik mati sekarang, karena dia juga merasa selama hidupnya penuh dengan penderitaan. Setelah itu, Arneis benar-benar sudah mati. Dari belakang mereka muncul Snake yang menggendong Ketil. Einar yang melihat Ketil, amarahnya langsung memuncak dan berencana untuk membunuh Ketil. Thorfinn berusaha menahan Einar, tapi Einar masih saja emosi. Akhirnya Thorfinn memukul Einar dan akhirnya Einar bisa lebih tenang. Thorfinn sekarang sudah ingat dengan tempat yang dia tuju. Tempat itu bernama Vinland, tempat di mana tidak ada perbudakan dan juga peperangan. Thorfinn ingin Einar ikut dengan dia ke sana. Kemudian Einar dan Thorfinn mereka menangis bersama di sana. Setelah lebih tenang, mereka akhirnya mengubur Arneis di sana. Setelah mengubur Arneis, Snake dan Ketil pergi dan Einar kembali bertanya kepada Thorfinn tentang tempat bernama Vinland ini. Thorfinn bertekad ingin pergi ke tempat itu, tempat di mana tidak ada perbudakan dan peperangan. Namun jika tempat itu tidak ada, mereka berdua ingin membuatnya sendiri. Di tempat lain, sekarang pasukan Canute juga sudah mundur, tapi tidak ada mayat Thorkill di sana. Total ada 122 orang yang mati dari pihak Ketil dan 8 orang terluka dari pihak Canute. Canute akan mengirimkan surat untuk Ketil lagi dan memerintahkan Ketil untuk memberikan ladangnya. Di tempat pertahanan Ketil, di sana terdapat banyak orang yang masih hidup, tapi keadaan mereka sangat-sangat buruk. Tidak sedikit dari mereka yang mati di sana. Sekarang surat untuk Ketil sudah tiba. Di sana ada Ketil, Thorkill, Orman, istri Ketil, Svorker, Snake, dan Fox. Snake menyarankan untuk menyerah saja karena mereka sudah kehabisan prajurit. Tapi Thorkill tidak ingin menyerah begitu saja. Dia ingin terus bertarung walau jumlah mereka tidak menguntungkan. Tapi keputusan pertarungan ini bukan mereka yang menentukan. Sekarang Ketil sudah memberikan semuanya kepada Orman. Jadi keputusan ada di tangan Orman. Orman ingin semua ini diakhiri saja dan mereka menyerah. Orman merasa semua masalah ini adalah karena kesalahannya, dan oleh karena itu, dia juga yang ingin mengakhiri semua ini. Snake setuju dengan keputusan Orman, tapi Thorkill tidak setuju dan akhirnya Thorkill pergi. Sekarang kita kembali ke Thorfinn. Kapal mereka sekarang sudah siap berlayar. Tapi Thorfinn merasa masih ada suatu hal yang harus dia lakukan di sini. Kemudian Thorfinn kembali dan mencoba menemui Canute. Einar juga ikut bersama Thorfinn. Sebenarnya Einar menentang hal ini. Mereka seharusnya pergi sekarang juga. Tapi Thorfinn beralasan, demi menciptakan Vinland, dia harus menyelesaikan permasalahan ini. Thorfinn juga menjelaskan kalau dia dulu pernah menjadi pengawal raja. Thorfinn langsung pergi ke pantai mencari Canute. Dia ingin berbicara dengan Canute secara langsung. Tapi salah satu penjaga Canute tidak mengizinkan Thorfinn bertemu dengan raja. Karena merasa dipermainkan, penjaga ini akhirnya memukul Thorfinn. Dari perkelahian ini, para penjaga lain akhirnya berkumpul. Canute sebenarnya juga melihat ini dan tahu kalau Thorfinn ada di sana. Tapi Canute tidak mau menemui Thorfinn. Penjaga ini terus bertarung dengan Thorfinn. Kemudian mereka bertaruh. Jika Thorfinn menang, maka dia boleh bertemu dengan Canute. Dan taruhannya adalah pelayan ini akan memukul Thorfinn sebanyak 100 kali. Dan jika Thorfinn bisa bertahan, dia yang akan menang. Penjaga ini mulai memukuli Thorfinn, tapi Thorfinn masih bisa bertahan. Dan di saat pukulan ke-32, Snake dan Orman datang ke sana. Ini membuat Thorfinn kehilangan konsentrasi
dan akhirnya terkena pukulan telak. Tapi sekali lagi, Thorfinn masih bisa bangkit. Pertarungan ini terus berlanjut. Dan akhirnya, setelah 100 pukulan, Thorfinn masih bisa berdiri. Dan pemenang untuk taruhan ini adalah Thorfinn. Setelah taruhan selesai, Ulf bertanya kepada Thorfinn kenapa dia memilih bertaruh seperti ini. Padahal jika Thorfinn mau melawan, mungkin saja dia bisa menang. Kemudian Thorfinn menjawab, dia datang ke sini bukan untuk bertarung. Dia tidak memiliki dendam apapun kepada pasukan raja. Dia kemari hanya untuk berbicara dengan Canute. Setelah mendengar jawaban Thorfinn, Wulf langsung memberikan izin kepada Thorfinn untuk bertemu Canute. Thorfinn kemudian pergi bersama Einar untuk bertemu sang raja. Oke, jadi itu tadi alur cerita Vinland Saga Season 2 part ketiga. Di sini akhirnya pertarungan antara Ketil dan Canute akhirnya terjadi dan juga kematian Arneis. Dan sepertinya kedepannya cerita akan berubah lagi. Thorfinn akan mulai berlayar dan mencari tempat bernama Vinland. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan pembahasan seperti ini, silahkan tekan tombol subscribe dan bantu channel ini dengan cara share video ini ke teman-teman kalian atau ke sosmed kalian. Oke, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.